Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk merenungkan siapa yang sesungguhnya membimbing langkah Anda hari ini? Apakah kita selama ini berjalan hanya berdasarkan keinginan, kekhawatiran, dan rencana kita, ataukah kita mencari kasih karunia Tuhan untuk membimbing setiap pilihan yang kita buat? Renungkanlah, berapa kali Anda terbangun dan memikirkan masalah hari ini, tagihan yang harus dibayar, tekanan pekerjaan, atau jawaban yang perlu Anda berikan? Dan berapa kali, sebelum semua ini, Anda dengan tulus menyerahkan jalan Anda kepada Tuhan, memohon kasih karunia-Nya untuk membimbing setiap keputusan? Terkadang kita begitu sibuk mengendalikan segalanya sehingga kita lupa bahwa hanya Dia yang tahu jalan yang benar-benar akan menuntun kita kepada kedamaian dan tujuan hidup. Bayangkan bagaimana rasanya memulai setiap pagi dengan sepenuh hati. Tuhan, tuntunlah langkahku dengan rahmat MU. Itu lebih dari sekadar memohon perlindungan atau berkat. Itu berarti menyadari bahwa betapapun cerdas, terorganisir, atau berpengalamannya kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Hanya Tuhan, dalam kebijaksanaannya yang sempurna, yang dapat melihat apa yang tak terlihat dan mempersiapkan jalan kita. Dan ketika kita berhenti mengandalkan kekuatan kita sendiri dan percaya pada rahmat-Nya, sesuatu berubah secara mendalam. Ketakutan kita berkurang, keraguan kehilangan kekuatannya, dan bahkan kesulitan pun memiliki makna baru, karena kita tahu kita tidak berjalan sendirian. Mungkin Anda sedang menghadapi keputusan penting hari ini, pekerjaan baru, percakapan yang sulit, masalah keluarga, atau bahkan kesedihan mendalam yang tak terlihat. Merasa tidak aman itu wajar, tetapi justru disitulah kasih karunia Tuhan menyatakan dirinya dengan sangat kuat. Kasih karunia itu mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu memiliki semua jawaban. Kita dapat mengambil setiap langkah yang ditopang oleh kasih karunia-Nya, yang bekerja ketika usaha kita gagal. Itu adalah penyerahan diri setiap hari, berkata, Tuhan, aku tidak tahu segalanya, tetapi aku percaya kasih karunia MU akan membimbingku. Dan lihatlah betapa indahnya menyadari bahwa kasih karunia tidak bergantung pada jasa. Bahkan ketika kita penuh dengan kekurangan, Tuhan menawarkan kasih dan perhatian-Nya. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang tantangan. Apa yang dulu tampak mustahil kini terasa dapat ditanggung, karena kita tahu kita tidak berjalan sendirian. Dan seberat apapun rintangannya, kasih karunia-Nya akan selalu lebih besar. Pada akhirnya, percaya pada kasih karunia berarti melepaskan kendali dan menerima bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Artinya, bangun setiap hari sambil berkata, Tuhan, turutilah langkahku, perkataanku, pikiranku. Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Dan ini bukan berarti kita tidak akan menghadapi masalah, melainkan kita akan memiliki kekuatan dan kebijaksanaan untuk menghadapinya, karena Dia menyertai kita dalam setiap detailnya. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, saya mengundang Anda untuk tetap menonton hingga akhir video ini agar kita dapat memanjatkan doa khusus bersama, memohon agar Tuhan membimbing setiap langkah hari kita dengan rahmat-Nya. Dan jangan lupa untuk berlangganan kanal ini, menyukainya, berkomentar tentang bagaimana Anda berusaha menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan, dan membagikan pesan ini untuk menjangkau lebih banyak orang yang juga membutuhkan bimbingan ilahi ini. Pernahkah Anda membayangkan seperti apa hari Anda jika, sebelum bertindak, Anda berhenti sejenak untuk sekadar menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tuhan, tuntunlah aku dengan kasih karunia MU. Kita sering hidup terburu-buru, seperti seseorang yang memikul beban dunia di pundaknya, berusaha mengendalikan setiap detail. Namun,
Bukankah kita sudah cukup merasakan bukti bahwa kita tidak memiliki kendali ini? Berapa kali kita bertahan dengan cara kita sendiri dan akhirnya menuai kelelahan, frustrasi, atau kekecewaan? Dan berapa kali, bahkan tanpa disadari, ketika kita membiarkan Tuhan memimpin, segalanya ternyata lebih baik dari yang kita bayangkan? Kasih karunia Tuhan bagaikan mercusuar yang menerangi jalan bahkan ketika malam terasa paling gelap. Kasih karunia itulah yang membantu kita terus maju ketika rasa takut mencoba melumpuhkan kita. Kasih karunia itulah yang membuat kita memulai kembali bahkan setelah melakukan kesalahan dan jatuh. Ketika kita sungguh-sungguh berkata, "Tuhan, tuntunlah langkahku," kita tidak hanya mengulang-ulang kalimat yang indah, kita berserah diri, mengakui kebutuhan kita akannya. Dalam kerendahan hati inilah kasih karunia menemukan ruang untuk bertindak. Mungkin Anda sedang mengalami masa-masa sulit, tagihan yang jatuh tempo, hubungan yang hancur, kabar buruk. Mudah sekali kehilangan harapan ketika kita hanya melihat segala sesuatu melalui mata manusia. Namun, cobalah memandang dengan mata iman, percaya bahwa Tuhan sedang bekerja bahkan ketika Anda tak dapat melihatnya. Bayangkan berapa banyak pembebasan diam-diam yang telah Dia berikan kepada Anda, berapa banyak pintu yang telah Dia tutup karena Dia tahu tidak ada kedamaian di sana. Berapa banyak orang yang telah Dia singkirkan demi melindungi hati Anda. Dan ketika kita berhenti bersyukur, bahkan untuk apa yang tak kita pahami, sesuatu yang dahsyat terjadi. Kita berhenti melawan arus kehidupan dan mulai mengikuti ritme kasih karunia. Bukan berarti semuanya akan sempurna, tetapi kita mulai memahami makna bahkan di saat-saat sulit. Seolah-olah kita berkata, "Tuhan, meskipun aku tak melihatnya sekarang, aku percaya jalan MU lebih tinggi daripada jalanku." Ingatlah, kasih karunia Tuhan bukan sekadar konsep yang jauh. Ia hadir dalam tindakan sederhana membuka mata di pagi hari, dalam makanan di meja, dalam pelukan seseorang yang kita kasihi, dan bahkan dalam kesulitan yang mengajarkan kita untuk lebih bergantung kepadanya. Ketika Anda menyadari hal ini, setiap langkah dalam hari Anda menjadi langkah iman. Dan jika sewaktu-waktu Anda merasa lemah, tidak aman, atau lelah, ingatlah kebenaran ini. Bukan jasa Anda yang menopang perjalanan Anda, melainkan kasih karunia tak terbatas dari Tuhan yang mengasihi Anda dengan cara yang tak tertandingi. Hal ini mengubah segalanya, karena Anda tidak lagi harus berjalan sendirian atau menanggung beban hidup dengan kekuatan Anda sendiri. Jadi, tetaplah bersama kami sampai akhir video ini agar kita bisa berdoa bersama agar Tuhan mencurahkan kasih karunia-Nya dalam setiap detail hari kita. Jangan lupa juga untuk berlangganan kanal ini, sukai, komentari bagaimana Anda merasakan bimbingan Tuhan dalam hidup Anda, dan bagikan pesan ini agar lebih banyak hati yang dikuatkan oleh iman yang sama. Pernahkah Anda membayangkan seperti apa hidup Anda jika setiap langkah, setiap perkataan, dan setiap keputusan sungguh-sungguh dituntun oleh kasih karunia Tuhan? Seperti apa pagi Anda jika, saat membuka mata, sebelum memikirkan komitmen dan masalah, Anda menyerahkan seluruh diri Anda kepada pemeliharaan Bapa? Kita sering mencari jawaban dan solusi cepat, tetapi kita lupa bahwa kekuatan terbesar terletak pada memulai hari dengan menyadari bahwa kita tidak mampu sendirian, tetapi bersamanya, kita dapat melakukan segala sesuatu. Kasih karunia Tuhan tidak membebaskan kita dari semua masalah, tetapi mengubah cara kita menghadapinya. Kasih karunia-Nya bagaikan tangan tak terlihat yang menopang kita saat kita goyah dan mengangkat kita saat kita jatuh. Kasih karunia-Nya adalah kedamaian yang datang saat kecemasan menyesakkan dada. Kasih karunia-Nya adalah keberanian yang muncul ketika segalanya tampak runtuh.
Dan, yang terpenting, kasih karunia-Nya adalah keyakinan bahwa, bahkan di jalan yang paling sulit sekalipun, kita tidak berjalan sendirian. Mungkin hari ini Anda menatap ke depan dan menghadapi tantangan yang terasa begitu berat. Tagihan yang tak kunjung lunas, kabar yang menyakitkan, hubungan yang meredup, mimpi yang terasa jauh. Bayangkan bagaimana jadinya jika, alih-alih berjuang sendirian, Anda memulai hari dengan berkata, "Tuhan, aku tak tahu apa yang menantiku, tetapi aku tahu kasih karunia-Mu cukup. Bimbinglah langkahku, arahkan pikiranku, dan jagalah hatiku." Di saat berserah inilah kasih karunia terwujud, karena Tuhan bertindak sempurna di saat kekuatan kita tak terbendung. Ketika kita melakukan ini, kita melepaskan rasa takut akan hari esok. Kita mulai menyadari bahwa bahkan apa yang tampak seperti kemunduran pun bisa menjadi pembebasan, bahwa apa yang kita sebut kegagalan bisa menjadi pelajaran, dan bahwa pintu yang tertutup hari ini dapat membuka jalan yang lebih baik di masa depan. Tuhan tidak pernah gagal, dan mereka yang berjalan di bawah kasih karunia-Nya menemukan cara hidup yang berbeda, dengan beban yang lebih ringan, lebih percaya diri, dan lebih damai. Rahasianya bukanlah memiliki semua jawaban, melainkan mengetahui siapa yang dapat dipercaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Bukanlah menjadi kuat sepanjang waktu, melainkan menyadari bahwa bahkan kelemahan kita pun dapat menjadi tempat perjumpaan dengan Tuhan, karena di sanalah kita belajar untuk lebih bergantung kepada-Nya. Dan semakin kita bergantung, semakin kita melihat tangan-Nya bekerja dalam detail-detail yang sebelumnya luput dari perhatian. Di akhir video ini, saya ingin Anda menghayati keyakinan ini. Sesulit apapun jalannya, seberat apapun perjalanannya, kasih karunia Tuhan selalu cukup. Kasih karunia-Nya tak pernah gagal, tak pernah tertunda, dan tak pernah kurang. Kasih karunia-Nya berlimpah, sempurna, dan diperbarui setiap pagi. Oleh karena itu, saya mengundang Anda untuk tetap bersama kami hingga detik terakhir video ini, untuk berdoa bersama kami dalam doa yang akan segera kami panjatkan, memohon agar Tuhan membimbing setiap langkah hari kita dengan rahmat dan belas kasihan-Nya. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk berlangganan kanal ini, menyukainya, berkomentar tentang bagaimana Anda menyerahkan jalan Anda kepada Tuhan, dan membagikan doa ini kepada siapapun yang perlu diingatkan bahwa mereka tidak pernah sendirian. Semoga rahmat Tuhan menyertai Anda hari ini dan selamanya.